Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah baik. Sebentar lagi kita mau adakan supervisi pendidikan ya, Bu, tentang administrasinya di kelas. Bagaimana dengan RPP-nya? Sudah siap? Iya, alhamdulillah sudah siap, Ibu. Alhamdulillah. Kita mulai dulu dengan wawancara observasi ya. Iya. Tujuan daripada kita melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui sejauh mana RPP yang Ibu buat apakah sudah memenuhi persyaratan pada RPP atau belumnya. Oke, kita lanjut saja. Untuk pertanyaan pertama, indikator atau KD apa saja yang akan Ibu sajikan? Ya, KD yang saya ingin sajikan kepada siswa yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi pangkat, turunan fungsi aljabar. Menyelesaikan masalah ya? Ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, terus metode apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tadi ini? Metode yang saya ingin berikan kepada siswa ada 3. Yang pertama diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian tugas. Ada apa alasannya? Alasannya saya memberikan ketiga metode ini. Kenapa? Karena siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran dan dalam setiap kelompok mereka akan bekerja sama, bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Alat dan bahan atau sumber belajar yang Ibu siapkan? Iya, ada. Yang pastinya itu buku paket yang pertama. Iya. Alasannya saya memberikan buku paket karena dalam menjelaskan materi dan contoh-contoh itu dapat dijelaskan dengan mudah dan siswa dapat mengerti. Jadi buku paket ya? Iya, buku paket. Selain buku paket ada? Internet. Ya. Internet juga. Kemudian bisa ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan? Iya, tahapannya ini ada 3. Yang pertama adalah kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di kegiatan awal ini yang pertama itu adalah persepsi dan memberikan motivasi. Kemudian di kegiatan awal ini terdiri atas fase pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Di sini ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk mengikuti pelajaran, berdoa bersama, guru mengabsen siswa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan motivasi pada siswa dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau memberikan materi pendukung. Kemudian di kegiatan inti ini terdiri atas fase kedua yaitu guru menyampaikan informasi. Di sini guru menyampaikan informasi. Guru mengumpulkan pekerjaan rumah jika guru memberikan pada pertemuan kemarin. Ya. Kemudian guru menjelaskan materi dan guru dan siswa secara bersama-sama membahas contoh. Kemudian fase ketiga di sini mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Di sini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Kemudian kepada setiap kelompok diberi nomor sesuai dengan banyaknya siswa dalam setiap kelompok tersebut. Kemudian guru membagikan soal kepada setiap kelompok. Kemudian fase keempat yaitu membantu kelompok bekerja dan belajar. Di sini siswa dalam kelompok berdiskusikan jawaban secara santun. Kemudian guru berkeliling mengamati kerja siswa sambil membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian guru mengambil salah satu nomor dari kelompok tertentu untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Kemudian fase kelima di sini adalah evaluasi. Evaluasi di sini guru memberikan kuis individu kepada siswa.
Fase ke-6 memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan dengan pujian kepada kelompok yang mendapatkan hasil kerja yang baik dan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, di sini kegiatan akhir. Kegiatan akhir di sini adalah guru membimbing siswa dalam merangkum materi pelajaran, guru memberikan pekerjaan rumah, dan guru menginformasikan kepada siswa materi akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan guru mengakhiri pertemuan dengan salam. Begitu ya. Jadi ada 3 kegiatan yang dilakukan di sini. Ada 3 kegiatan. Kegiatan awal, inti, dan akhir. Oke. Terus persiapan yang tertulis apa saja yang Ibu buat? Iya, yang pastinya itu yang pertama RPP. Kemudian soal-soal yang diberikan kepada siswa. Jadi ada RPP, dan soal-soal yang diberikan kepada siswa. Materi apa saja yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu? Iya, materinya itu yang saya anggap sulit itu mereka masih kesulitan dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi bilangan positif dan negatif. Kenapa? Karena pada waktu kelas 1 mereka alumni COVID. Jadi proses pembelajarannya tidak optimal. Jadi saya rasa itu yang itu sebagai kesulitan siswa yang saya rasakan sampai saat ini. Berarti bilangan berhitung dalam bilangan positif dan negatifnya. Terus kompetensi yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensinya itu yang saya harapkan itu kompetensi dasarnya bisa tercapai. Kenapa? Karena kapan kompetensi dasarnya tercapai, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, maka tujuan pembelajarannya pun juga akan tercapai. Iya. Terus apa ada yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembelajaran? Iya, yang pastinya itu mereka semua dapat menyelesaikan soal-soal turunan fungsi aljabar ke tingkat soal yang lebih sulit. Jadi itulah tadi yang ada 8 pertanyaan yang saya ajukan tentang pra observasi. Nanti kita akan adakan observasi dulu, yaitu Ibu akan mengadakan mengajar depan kelas, kemudian saya ada di dalam kelas melihat bagaimana cara Ibu mengajar sesuai dengan RPP yang telah dipersiapkan. Siap, Ibu. Mulai dari kegiatan awal, inti, dan akhir, apakah sesuai dengan RPP-nya. Kemudian nanti kita lihat tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan apa saja yang atau masalah-masalah apa saja yang ada pada saat Ibu mengajar nanti. Oke. Mungkin cukup sekian dulu Ibu. Lain kali kita akan bertemu lagi saat observasi yang akan datang. Makasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang sedih? Tidak.
bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Ya, dengan menggunakan model pembelajaran kemarin dan menggunakan materi pembelajaran tersebut, maka siswa aktif dan dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Iya, hal-hal yang memuaskan itu adalah siswa aktif dalam proses pembelajaran, selalu merasa ingin tahu, bekerja sama dengan baik, dan tentunya kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan tugas individu. Jadi kreatif ya, Iya, kreatif dan mandiri itu dan yang mandiri. yang memuaskan. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Alhamdulillah sudah 90%. 90 ya, berarti masih ada 10% Iya, yang belum. masih ada 90% yang masih mau dibenahi dengan baik. 10%. Iya. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Yang menjadi kesulitan siswa itu yaitu mereka masih kurang dalam menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan bilangan positif dan negatif. Iya. Iya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu? Ya, yang menjadi kesulitan saya yaitu tidak semua kelompok bisa saya datangi satu persatu untuk menjelaskan dengan baik. Jadi karena waktu yang terbatas. Ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu? Iya, waktu yang terbatas, maka saya harus mengefisienkan waktu dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif agar semua siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran. Baiklah, marilah kita bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu. Dan peningkatan berdasarkan kegiatan baru saja saudara lakukan dalam pengamatan saya. Dengan demikian, apa yang saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya? Saya akan selalu menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif agar siswa senang mengikuti proses pembelajaran. Jadi itulah tadi ya wawancara kita. Semoga kesulitan-kesulitan itu dapat kita atasi bersama dan mungkin bisa dirubah RPP-nya, metode yang bisa dipakai untuk selanjutnya agar siswa keseluruhannya sampai bisa mencapai 100% dalam memahami pelajaran tersebut. Terima kasih telah bersedia kami observasi untuk mata pelajaran matematika di kelas 12 TIT. Bagaimana dengan kesan umum Ibu selama ini? Iya, kesannya yaitu saya senang berbagi ilmu dengan para siswa-siswi saya. Saya senang melihat mereka aktif dan kreatif, mandiri, dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Ya, oke, mungkin itulah kesan umumnya ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.